menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, yang kami hormati, Kepala KPPBC. Yang kami hormati, Kepala Polres Metro Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati, barang milik negara hasil penindakan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang merupakan barang kena cukai atau BKC ilegal. Pada pelaksanaan kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari bentuk sinergi antar kantor wilayah di Bea Cukai Jawa Barat dan Bea Cukai Bekasi bersama dengan pemerintah daerah seprovinsi Jawa Barat serta aparat penegak hukum yaitu kepolisian, TNI, kejaksaan, instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas peredaran BKC ilegal. Dan tentunya pada penyelenggaraan kegiatan hari ini kami menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan baik dari semua unsur. Kemudian juga dari tim terpadu pasti tadi hasilnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit. Intinya semuanya mari kita berusaha, kaitan dengan usaha kita harus sesuai dengan ketentuan dan harus menjaga konsumen atau masyarakat supaya sehat. Jangan sampai kita membuat masyarakat tidak sehat. Saya rasa itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Polres Metro Kota, Pak Didik PS, Bodua Kasat Reskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Pak Emil. Kemudian juga ada dari APKB, dihadiri oleh Ketua APKB untuk Bekasi. Sekarang Pak Bayu Kakak ada di sana. Kemudian juga Instruksi penuntutan tindak pidana khusus pada Kota Bekasi, Pak Sigit, serta ini ada Kepala Kantor KPKN Pak Firman Jaya yang baru 3 minggu bertugas di sini. Dan betul tidak lupa ini Pak Bodi beserta jajaran dari KPPBC Bekasi, Pak Bodi kepala kantornya, dan tentu yang tidak kalah pentingnya, yang sangat penting rekan-rekan semua dari rekan-rekan media, baik itu media cetak, media elektronik maupun media online. Kenapa? Karena tanpa rekan-rekan semua dari media ini, tujuan dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan menunjukkan komitmen bersama kita untuk memberantas barang kena cukai ilegal ini tidak akan tersampaikan kepada halayak, kepada masyarakat luas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi pada hari ini di KPPBC Bekasi, Bea Cukai Bekasi bersama dengan pemerintah kota dan kabupaten Bekasi, kemudian kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi terkait lainnya di kota dan kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan pemusnahan barang milik negara dari hasil kegiatan penindakan di bidang cukai oleh KPPBC Bekasi, kemudian juga pemusnahan barang bukti dari tindak pidana yang sudah punya keputusan kekuatan hukum yang tetap dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan menunjukkan komitmen kita bersama untuk memberantas barang kena cukai ilegal yang dalam hal ini ada yang tanpa pita cukai dan ada juga dengan menggunakan pita cukai palsu, atau kalau kita menggunakan terminologi teknis adalah barang kena cukai ilegal.
di di Jawa Barat, khususnya di wilayah kerja Bea Cukai Bekasi. Nah, ini juga sekaligus menjalankan amanah undang-undang dan tata kelola terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBH-CHT. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan kita menekan peredaran BKC ilegal adalah yang pertama adalah bagaimana kita memberikan perlindungan kepada masyarakat dari mengkonsumsi BKC ilegal ini, karena kita tidak jelas ini produksinya seperti apa, dan itu juga sangat berbahaya bagi masyarakat. Kemudian juga bagaimana kita sebetulnya penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Tentu kita tidak mau orang berusaha secara legal memenuhi ketentuan, tetapi saya mau izin sesat. Jadi bagaimana menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Kita tentu ingin orang yang berusaha legal itu mendapatkan perlakuan yang adil, jangan sampai tergerus kepada orang atau pihak-pihak yang memang melakukan pelanggaran atau tidak Jadi sekali lagi jangan sampai orang yang tahu dan memenuhi ketentuan tergerus oleh pelaku atau orang yang bermaksud melakukan pelanggaran. Dan yang paling penting lagi, secara sederhana, logika sederhana saja, kalau kita menekan peredaran rokok ilegal, tentu pangsa pasarnya akan diisi oleh rokok ilegal, sehingga betul-betul bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai. Nah, kemudian tadi alokasi terkait dengan alokasi BHC di antaranya adalah bagaimana kita mendanai peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, kemudian juga sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan BKC ilegal. Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan sudah dilakukan kepada aparat penegak hukum, kemudian masyarakat, media, dan kegiatan penindakan BKC ilegalnya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk wilayah Bekasi, Bea Cukai Bekasi telah melaksanakan operasi bersama terkait dengan penindakan BKC ilegal menggunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di tahun 2021. Operasi tersebut dilakukan bersama dengan Pemkot Bekasi, kemudian juga dengan Koram 051 Jayakarta dan Polres Kota Bekasi, sekali lagi dalam rangka penegakan hukum untuk pemberantasan BKC ilegal. Nah, tentunya selain operasi bersama menggunakan DBH-CHT, Bea Cukai sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya terus melakukan operasi penindakan rutin, dan selama tahun 2021 ini sudah banyak dilakukan penindakan. Ada yang masuk ke proses penyidikan yang berujung kepada pidana, kemudian juga ada juga berupa penetapan barang milik negara atau BMN. Sepanjang tahun 2021 ini saja, Bea Cukai Bekasi telah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai sejumlah 8 perkara, dan itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebanyak 3 perkara, dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebanyak 5 perkara. Nah, kemudian terhadap barang-barang tersebut, terhadap BMN tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini melalui surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, kemudian juga ada juga surat Kepala KPK NL Bekasi terkait peruntukannya untuk dimusnahkan. Kemudian kalau itu yang BMN, barang bukti dari tindak pidana sudah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dan sehingga termasuk barang-barang yang akan dilakukan pemusnahan hari ini adalah menjadi kewenangan kita bersama, atau khususnya teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan jumlah barang penindakannya pada hari ini, barang-barang yang akan kita musnahkan itu terdiri dari barang milik negara, sigaret atau rokok ilegal sejumlah 4.120.000
batang, dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 21.210 ml. Sedangkan barang bukti yang telah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi ada sigaret sejumlah 2.534.160 batang, sehingga total barang yang akan kita musnahkan di hari ini adalah untuk sigaretnya atau rokok ilegalnya sejumlah 6.654.560 batang, dan minuman mengandung etil alkohol sejumlah 21.210 ml. Bapak Ibu yang saya hormati, ini barang-barang yang sekarang ada di depan kita bersama dan ada di sudut sana adalah sebagian kecil dari barang-barang yang akan dimusnahkan. Kenapa? Karena memang untuk pemusnahan barang yang demikian banyak memerlukan instalasi khusus yang sudah memenuhi AMDAL dan lain sebagainya. Tetapi kami pastikan barang-barang yang dimusnahkan di instalasi khusus tersebut betul-betul kita awasi, sehingga kita dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi kita pastikan bahwa memang barang-barang tersebut betul-betul dimusnahkan. Itu yang kita pastikan. Tentunya juga perlu kami sampaikan cara pemusnahannya adalah barang-barang tersebut kalau untuk rokok ini dibakar dengan instalasi khusus, kemudian juga untuk yang minuman itu dengan cara dituang atau dipecahkan. Sekali lagi kami sampaikan kegiatan kita juga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi betul-betul alasan teknis lah menyebabkan kenapa sejumlah barang yang kita musnahkan tidak bisa kita lakukan di halaman KPPBC Bekasi ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu persis situasi pandemi ini menyebabkan kondisi perekonomian dan juga daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga memang ada tren baru. Kita tahu kalau dulu yang namanya BKT ilegal seperti ini itu sangat jarang ada perkotaan. Dia banyaknya di pelosok-pelosok, digunakan oleh orang mungkin di sektor perkebunan, nelayan dan seterusnya. Tetapi ada fenomena yang berkembang dengan penurunan daya beli masyarakat. Sementara kita tahu buat seorang perokok susah untuk berhenti, sehingga yang penting adalah dia bisa merokok. Jadi sehingga akhirnya memang ada fenomena bahwa rokok-rokok ilegal, barang-barang ilegal ini, barang kena cukai ilegal ini masuk ke perkotaan. Itulah kenapa jumlah barang yang kita tegah kemudian akan kita musnahkan ini untuk ukuran Bea Cukai Bekasi ini sangat besar, karena memang ada fenomena baru BKT ilegal yang memasuki perkotaan. Kalau asal barangnya, ya tentu saja karena ini memang membutuhkan hasil membutuhkan tembakau sebagai bahan utamanya, ya tentu patut diduga bahwa ini tentu diproduksinya di daerah-daerah sentra produksi hasil tembakau, maupun barangkali juga dibawa ke daerah-daerah tertentu yang bisa melakukan produksi secara ilegal, ya seperti tentu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan barangkali juga di Jawa Barat sendiri. Nah, kemudian sekali lagi pertanyaannya, kenapa barang-barang ini dimusnahkan? Perlu kami sampaikan juga sebagai penjelasan bahwa kadang-kadang kalau barang-barang yang kita sita itu sebetulnya peruntukannya ada yang bisa untuk dilelang, kemudian ada juga yang peruntukannya barangkali dihibahkan, seperti kalau sitaan mobil atau komputer atau apa bisa kita hibahkan, seperti kalau laptop, komputer kita hibahkan ke yang membutuhkan dan seterusnya. Tetapi khusus barang kena cukai, Bapak Ibu semua, karena ini memang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat, termasuk kesehatan, dan kita juga memberikan pesan yang cukup tegas kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai ilegal, maka memang betul-betul peruntukannya hanya satu, alternatifnya adalah untuk dimusnahkan. Dan ini mekanismenya tadi kita Bea Cukai Bekasi menyampaikan permohonan peruntukan kepada Menteri Keuangan, kemudian juga sudah ada keputusan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Bea Cukai Bekasi selama ini dan akan ke depan terus secara bersama-sama, baik kami kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat maupun Bea Cukai Bekasi bersama Pemda seprovinsi di Jawa Barat ini akan terus menjalin sinergi dan koordinasi untuk menjalankan program-program apa itu, program strategis terkait dengan di bidang perekonomian di Jawa Barat, terutama mendukung PEN
program pemulihan ekonomi nasional. Nah, sejalan dengan hal tersebut, kami juga terus bersinergi dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, dan seluruh instansi terkait, dan tentu seluruh stakeholder lainnya dalam upaya penegakan hukum, baik di bidang cukai maupun di bidang kepabeanan. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas selama ini sudah terjalin komunikasi, sinergi, koordinasi untuk bahu-membahu menyukseskan percepatan pemulihan ekonomi sebagai akibat COVID-19 yang pada akhirnya juga mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, tentunya bicara ke depan selalu ada ruang untuk memperbaiki, selalu ada ruang untuk meningkatkan bentuk komunikasi, sinergi, koordinasi kita yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf kalau ada salah dan gelap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.